Shalom dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada Anda semua. Pada Sabat ini kita kembali lagi bersama untuk Sabat yang kedua, triwulan pertama untuk tahun 2023. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Anda semua karena sudah menonton video Pamasi Media pada Sabat ini. Pamasi Media, Bulus Church, reach the world. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berulang. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saya mengucapkan selamat hari Sabat sekali lagi kepada Anda semua. Baiklah, seperti kebiasaannya kita akan mendengarkan 3 buah lagu pujian. Dan lagu pujian yang pertama akan kita nikmati daripada SRE Goshen. Kita persilakan. Sesuai atau kurimana Torimo dosin duala Ada patomo haro isondiho Haro sondiho No gitambaru Yesus kasasari korongo
Terima kasih atas lagu pujian itu sebentar tadi. Baiklah, untuk lagu pujian kita yang kedua akan kita nikmati daripada Acapella United. Dipersilakan. Mari diam sejenak, cobalah kau renungkan, kan kedatangan Yesus sungguh dekat. Hari-hari berlalu, waktu terus berganti, Dia akan datang segera jemput umatnya. Mari sedia sambut Sang Raja. Oh, bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan. Oh, bersedialah terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Janganlah kau terlena dengan kesenangan dunia, hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firman-Nya, kabarkanlah dengan segera, kabarkan kedatangan Yesus Tuhanmu. Mari sedia sambut Sang Raja. Oh, bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan. Oh, bersedialah terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Sekaranglah waktunya, bersedia sambut Sang Raja. Oh, bersedialah sambut Rajamu. Dengan kemuliaan. Oh, bersedialah terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Karunia, hidup yang kekal. Terima kasih atas lagu pujian yang sudah disampaikan sebentar tadi. Baiklah, untuk lagu pujian kita yang ketiga akan disampaikan oleh choir belia Gereja Puhus. Dipersilakan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back.
Terima kasih atas lagu pujian yang sudah kita dengarkan sebentar tadi daripada SRA Goshen, Acapella United, dan juga Choir Belia Gereja Puhus. Sebelum kita mendengar berita mission, sebentar lagi kita akan memperdengarkan satu buah lagu pujian yang akan disampaikan oleh Dambai Production. Dipersilakan. You spoke the words and all the worlds came into order. You wave your hands and plan and fill the empty skies. You placed the woman and the man inside the garden. And though they fell, they found compassion. Stand amazed at the wonder of your deeds, and yet the incredible wonder brings me to my knees. Lord, I praise you because of who you are, not for all the mighty things that you have done. Worship you because of who you are. You're the reason that I need to voice my praise because of who you are. One holy night you brought your promise from a virgin. Grew as he revealed to us your heart, enduring love displayed throughout his crucifixion. And in the dark you tore the grave and death apart. Oh Lord, I stand amazed at the wonder brings me to my knees. Lord, I praise you because of who you are, not for all the mighty things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. You're the reason that I need to voice my praise because of who you are, because of who you are, my Lord. Amin atas lagu pujian itu sebentar tadi. Nah, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih atas penjagaan Engkau sepanjang minggu ini dan kami dapat berkumpul sekali lagi secara maya untuk mendengarkan firman-Mu melalui Pamasi Media Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan berita mission. Biarlah Engkau memimpin hamba-Mu agar apa yang disampaikan olehnya sebentar lagi dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Ini saja doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baiklah, pada saat ini kita akan memperdengarkan berita mission yang akan disampaikan oleh Cik Nelviani Yasli. Mari kita dengarkan bersama-sama. Happy Sabat kepada kita semua. Tajuk cerita misian kita hari ini adalah Lubang di Perut, yang merupakan kisah Marcel yang berasal dari Kongo. Marcel merasa seperti dia akan mati perutnya.
sangat sakit. Apabila dia meletakkan tangannya di atas perutnya, ia lebih sakit lagi. Dia tidak mempunyai uang dan tidak tahu apa yang perlu dia lakukan. Di Kinshasa, ibu negara Republik Demokratik Kongo, tidak ada hospital yang akan menerima dia tanpa jaminan bahwa dia akan membayar rawatan perubatan tersebut. Kemudian, seseorang memberitahunya tentang klinik Adventist di Kinshasa. Mungkin mereka boleh membantu dia. Dengan bantuan anak dan istrinya, Charlotte, Marcel bergegas ke klinik yang mempunyai 15 buah katil itu. Apa yang mengejutkan keluarganya itu, pasukan perubatan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang uang. Sebaliknya, mereka menghujani Marcel dengan keluarganya dengan doa. Kejutan besar untuk keluarga saya bahwa saya dan diri saya sendiri adalah sikap pasukan perubatan ini tidak menuntut apa-apapun yang hanya prihatin untuk menyelamatkan hanya nyawa manusia, kata Marcel. Sebagai perbandingan, kebanyakan hospital tidak akan menampung seseorang yang belum membayar uang tersebut. Pasukan perubatan menjalankan beberapa seri ujian dan mendapati Marcel menderita akibat tebukan di perutnya. Tidak jelas apa yang menyebabkan lubang tersebut. Tebukan boleh berlaku akibat epidensitas, tertelan bahan penghakis atau objek asing, atau tembakan atau luka pisau. Kes Marcel adalah serius. Isi perutnya mungkin tertumpah melalui lubang itu dan menyebabkan lencongan yang boleh membawa maut. Pasukan perubatan perlu melakukan pembedahan. Kecemasan. Operasi itu rumit. 3 daripada setiap 10 orang yang menjalani pembedahan seperti itu tidak akan selamat. Marcel dimasukkan ke klinik. Bagaimanapun, pasukan perubatan tidak mempunyai peralatan yang mencukupi untuk pembedahan tersebut. Rencana harus dibuat untuk mendapatkannya. Akhirnya, setelah peralatan yang diperlukan diperolehi pasukan perubatan bahwa Marcel dan membawa Marcel ke bilik bedah. Pakar bius menidurkannya. Dokter membedahnya, bekerja dengan teliti untuk membaiki perutnya dan kemudian menjahitnya. Marcel yakin bahwa Tuhan bukan dokter yang melakukan pembedahan yang sukar itu. Campur tangan itu berisiko, katanya. Saya berada di pintu kematian. Tapi saya mengatakan dengan pasti kepada Anda, Tuhanlah yang melakukannya. Pembedahan di perut seperti itu adalah soal hidup dan mati. Namun, saya masih hidup. 10 hari selepas pembedahan tersebut, ia diisytiharkan berjaya. Sejujurnya, hidup saya adalah keajaiban Tuhan. Dia melakukan segala-galanya, kata Marcel. Saya tidak dapat melupakannya. Semangat doa dan saya perhatikan di klinik Adventist dengan kehadiran Tuhan yang sangat diperlukan pada masa kesusahan. Marcel berkata, dia sekeluarga tidak akan melupakan klinik Adventist tersebut, tempat di mana nyawanya terselamat, dan dia berkata dia tidak akan melupakan gereja Seventh-day Adventist yang mengendalikan klinik itu. Kami meminta klinik itu untuk terus melakukan perbuatan baik kepada semua orang, katanya. Klinik ini menerima sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 untuk menaik taraf kemudahan dan peralatan pada tahun 2019. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda, tetapi seperti yang Anda buktikan di kisah Marcel, keperluan klinik ini hanya mempunyai 15 buah katil itu dan masih kekal di bandar yang berpenduduk seramai 17 juta orang. Pasukan perubatan tetap komited untuk memimpin orang yang Kristus.
satu daripada satu masa. Marcel berkata kepada dia adalah salah seorang daripada yang datang dengan sekarat tetapi tetap hidup, katanya. Terbuktilah nama Tuhan, saya menemui Kristus melalui perbuatan murah hati ini. Sekian, itu saja cerita mision kita pada Sabat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin atas berita mission yang kita sudah dengarkan sebentar tadi mengenai cerita Marcel yang bertajuk Lubang di Perut. Sudah tentu kita amat terangkat melalui kesaksian sebentar tadi. Baiklah, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita akan mendengar lagu pujian yang akan disampaikan oleh Elder Doros. Dipersilakan. Tingahang ilod tawan rombi tuon luung do isiriba sakoto tomo intangai posorili kanlawahon itino sulu minamangun toko miagal dilot tadaw dot hitawa mama bang posorili pomoguna koposion tosono papa nulinaw sulu minamangun toko ralan mo gisuayan pamanahong toko o kilongom mo kiki o gumuo ko sulu nga pamanahon no po isong duri ko to itinong tawayaan toko tulu mogi susuai ralan pamanahon yada ai itaraan omigi taino babang di sulu minamangun toko ralan mogi suayan pamanahon toko o kilongom mo kiki o gumuo ka sulu nga mulong pianuti nga pamanah. Baiklah, saat ini saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, sebentar lagi pada saat ini kami akan mempersiapkan diri kami untuk mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah khotbah yang kami akan dengarkan nanti akan menjadi terang di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sekarang saya akan memperkenalkan pembicara kita untuk sabat ini, yaitu Elder Doros. Elder Doros merupakan elder pentadbiran di gereja kita, di gereja SDA Puhus. Dipersilakan. Shalom dan selamat tahun baru kepada kita semua dan juga pendengar setia
Pemasi Media, segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan yang telah memberi kita semua peluang untuk menghirup udara di tahun baru ini. Mari kita meletakkan Tuhan yang pertama dalam setiap apa juga yang kita kerjakan. Syukur kepada Tuhan, Pemasi Media kini sudah mencecah usia hampir 3 tahun bersiaran yang bermula pada tahun 2021. Memulakan siaran dengan merangkak serba kekurangan, namun hasil berkat kesabaran kita yang tidak putus-putus berusaha, maka kita dapatlah beroleh sedikit kemajuan dalam mutu penyampaian sebagai channel kerohanian. Semoga kita terus diberikan dengan perkongsian firman Tuhan melalui channel rohani Pemasi Media ini. Tekad kita ialah kita akan terus berusaha meningkatkan mutu siaran Pemasi Media ini dari sehari ke sehari. Dan dalam usaha kita memperkasahkan Pemasi Media ini, kita akan berusaha membuat rebranding penampilan Pemasi Media ini sehingga memberi daya tarik kepada saudara dan saudari kita di luar sana supaya lebih tertarik dan dapat mengenal Yesus melalui siaran Pemasi Media ini. Ini doa saya dan harapan saya untuk Pemasi Media ini. Terima kasih dengan Pastor Welbon Gondolos yang telah memulahkan dan memberi tunjuk ajar kepada kita, yang mendorong kita untuk memulahkan siaran Pemasi Media ini dengan tunjuk ajar daripada pastor. Kita dapat meningkatkan mutu penyiaran kita pada waktu itu. Dan pada masa sekarang ini kita lagi berterima kasih kepada Pastor Ben yang begitu mendorong kita untuk memperbaiki dan memberikan peningkatan dorongan kepada kita untuk meningkatkan mutu siaran Pemasi Media ini. Namun kita ada tugas yang perlu dibuat untuk memperkasahkan lagi siaran Pemasi Media kita ini dengan satu slogan yang kita semua sudah tahu, yaitu I will go. Tuhan telah mempersiapkan rencana yang jelas bagi kita untuk dikerjakan, sebab kita ini diselamatkan untuk melakukan pekerjaannya. Dan untuk melakukan semua ini, kita harus sehati dan sepikiran dengan Tuhan agar penginjilan Tuhan dapat digerakkan. Jangan karena merasa sudah senang dan cukup segalanya, kita tidak lagi dimotivasikan untuk melakukan kebaikan dan kebenaran dalam hidup. Ingatlah bagaimana Kristus telah mengorbankan dirinya untuk kita. Itu sebabnya di tahun baru ini, mari kita lakukan bahagian kita. Mari kita ingatkan diri kita untuk membudayakan tabiat suka berdoa dan sehati dan sepikiran dengan Tuhan, yaitu rela menjadi alat dalam pelayanan Tuhan serta bersyukur atas apa saja yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita renungkan ayat dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita melatih otot-otot rohani kita dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendakkan supaya kita lakukan. Kenyataan ini mungkin agak kedengaran sedikit pelik, tapi inilah yang perlu kita perbuat supaya kita tetap teguh dalam Tuhan. Bagaimana kita melatih otot-otot rohani kita? Ini persoalannya. Dalam Timotius 4 ayat 7 berkata begini, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, lihatlah diri atau latihlah dirimu beribadah.
ayat ini menerapkan kepada kita cara untuk melatih otot-otot rohani kita, yaitu dengan rajin beribadah hanya kepada Tuhan dan menjauhi kepercayaan tahyul dan dongeng yang merusakkan pertumbuhan otot-otot rohani kita. Ini merupakan salah satu nasihat Paulus kepada Timotius, anak muridnya, supaya bersiap sedia dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat. Bagi seorang atlet, selain menjaga pemakanan, latihan merupakan keharusan agar keadaan kesehatan tetap kuat dan segar. Secara rohani, kita juga adalah seorang atlet, dan latihan juga merupakan keharusan supaya otot-otot rohani kita tetap kuat dan segar menghadapi apapun cabaran yang mendatang. Alkitab bersih Today's English Version menulis demikian: Keep yourself in training for godly life. Penting untuk selalu berada dalam arena latihan untuk hidup dalam kesalihan. Dengan anugerah Tuhan, kiranya kita dimampukan untuk tetap mentaati firman-Nya, yaitu terus sehati dan sepikiran dengan Tuhan. Mari terus memohon hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, agar otot-otot rohani kita ini akan terus mendapat kekuatan baru dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mari kita terus ingatkan diri kita untuk melakukan bahagian kita, yaitu dengan setia melatih otot-otot kita sehingga kita tetap kuat menghadapi cabaran di hadapan yang bakal kita tempuhi. Seterusnya, perkara yang harus kita perlu perhatikan untuk menjadi sehati dan sepikiran dengan Tuhan ialah tetap fokus kepada Tuhan. Sadar atau tidak, di tengah banyaknya arus kepentingan dunia sekarang ini, kesaksian kita terancam sehingga merosot kemurniannya. Mengapa? Sebab kepentingan pribadi, perniagaan, dan politik kerap menjadi fokus hidup, sehingga bukan Yesus lagi yang menjadi pusat pikiran kita. Jadi tiba masanya perhatian dan kehidupan kita harus berpusat kepada Yesus. Dan yang terakhir, mari kita menghadapi masalah kita bersama Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita saja. Dalam 1 Samuel 17 ayat 24 mengatakan begini: ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. 1 Samuel 17 ayat 1 hingga 51 ini merupakan peristiwa peperangan tentara Israel dengan tentara Palestina, yaitu peperangan Goliat dengan Daud. Bila membaca cerita Goliat dan Daud ini, saya teringat cerita seorang kawan saya yang bercerita begini tentang pengalamannya menaiki motosikal setiap hari ke pejabat. Sesekali masa lori sampah yang berbau menyengat menghalang di depan dia. Karena sukar untuk berpindah laluan lain, saya memperlambatkan motosikal saya, katanya, berharap lori sampah itu makin jauh ke depan dan aroma busuknya menghilang. Tetapi cara itu tidak menolong selagi lori itu di depan saya, bau busuknya tetap mengepung saya. Akhirnya saya mempercepatkan kelajuan motosikal itu, membuat saya mendekati lori tersebut dan makin teruk dikepung aroma busuknya. Tetapi dengan begitu saya berhasil melempasi lori tersebut, menjauhi darinya dan terbebas daripada aroma busuknya. Cerita sahabat saya ini memberi kita satu ilustrasi di mana masalah kita bagaikan lori sampah yang menyebarkan aroma bau busuk itu kepada kita. Dan jika kita hanya menjauhkan diri daripada lori sampah itu, ianya tidak menghilangkan bau aroma dari lori sampah itu.
Apa yang harus kita buat supaya bau aroma lurik itu tidak terus mengganggu kita? Ialah kita harus melimpasi dan meninggalkan lurik jauh di belakang kita, supaya cabaran baunya tidak lagi kita mengganggu hidung kita. Nah, situasi seperti itulah yang dihadapi oleh umat Israel pada satu masa dulu. Sementara Goliat memberikan kata-kata cemoohan bertubi-tubi, pasukan Israel meletakkan diri mereka. Akibatnya masalah makin parah. Cemoohan Goliat makin menjadi-jadi. Saul beserta pasukannya, bahkan seluruh bangsanya dalam bahaya besar. Dengan mengandalkan Tuhan, Daud mendekati dan menghadapi Goliat dan menang. Daud menginspirasi kita untuk bersikap seperti itu juga, yaitu dengan mengandalkan Tuhan, kita mendekati dan menghadapi masalah yang menghalang di hadapan kita. Memang kita mungkin akan terpukul karena pilihan kita, tetapi hanya dengan begitulah kita memiliki peluang untuk melalui masalah itu dan bebas darinya. Itu sebabnya mari kita ingatkan diri kita bahwa hanya dengan sehati dan sepikiran dengan Tuhan dan berani bersama Tuhan, kita akan beroleh kemampuan menghadapi cabaran itu, sehingga kita berpeluang untuk melalui masalah yang menghalang perjalanan hidup kita. Mari kita ingatkan diri kita untuk setia mempelajari kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Alkitab cukup membimbing kita untuk mengenal kebenaran Tuhan. Marilah kita mengandalkan tuntunan firman Allah dalam mempelajari firman-Nya setiap hari. Inilah perkongsian saya untuk kita semua dalam kita mengharungi tahun 2023 ini. Semoga perkongsian ini dapat memberi kekuatan kepada kita dan tetap sehati dan sepikiran dengan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Selamat tahun baru dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas khotbah yang sudah disampaikan oleh pembicara kita tadi, Elder Doros, yang bertajuk Sehati Sepikiran dengan Tuhan. Nah, jadi sebagai jemaat Tuhan yang setia, kita seharusnya sehati dan sepikiran bersama-sama supaya pelayanan Tuhan di dunia ini akan tersebar dengan cepat. Baiklah, untuk menutup siaran Pamasi kita pada Sabat ini, kita akan mendengarkan lagu pujian daripada Three Angels dan doa akan dilayangkan oleh Elder Doros. Dipersilakan. These pieces broken and together, mercy gathered.
Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang agung. Kami bersyukur dan memanjatkan pujian kepada-Mu ya Tuhan pada Sabat ini, sebab sekali lagi kami merasai udara tahun baru yang Tuhan telah berikan kepada kami. Apapun ya Tuhan, kami ingin meletakkan diri kami dalam pimpinan dan dalam tangan Tuhan. Kami mahu mengatakan kepada diri kami bahwa kami mahu supaya sehati dan sepikiran dengan Tuhan untuk mengharungi tahun 2023 ini dengan memegang erat tangan Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai senjata kami untuk menempuhi apa juga cabaran yang kami tempuhi sepanjang tahun 2023 ini. Tuhan di sorga, terima kasih kami sudah mengenal Engkau dan kami tahu Tuhanlah sumber kekuatan kami dalam kehidupan ini. Berkati kami semua, berkati saluran rohani Pemasi Media ini agar terus mengumandangkan firman Tuhan ke seluruh pelosok dunia, agar ramai kami yang mendengar dan mengenal bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat, dan kami sendiri dapat menyediakan hati dan pikiran kami untuk menerima kedatangan Yesus yang kedua kali di dunia ini. Inilah doa kami, ya Tuhan, saya persembahkan ini semua dalam nama Yesus yang telah menjadi Juru Selamat dan penebus kami semua. Amin. Sampai kita jumpa lagi untuk Sabat depan, yaitu Sabat ketiga. Terima kasih kepada semua para petugas yang sudah mengambil bahagian sebentar tadi. Pemasi Media menjangkau dunia. Shalom. Bye-bye.